Selamat malam semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Jatuh Ratma kembali hadir menjumpai Anda di Mari Bicara. Senin malam, setelahnya 4 hari yang lalu, banyak yang libur panjang. Hari ini sudah kembali berkegiatan full. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan senang rasanya saya dapat kembali menjumpai Anda malam hari ini. Kita berbicara tentang isu-isu yang mengemuka, khususnya di bidang pendidikan. Sahabat semuanya, kalau berbicara tentang pendidikan hari ini, rasanya nggak habis-habis. Karena masalah demi masalah yang muncul itu juga nggak habis untuk dikasih penuntasan. Sehingga pembahasannya pun terus berlanjut. Sudah memasuki 5 bulan. Setelahnya pemerintah memutuskan untuk menutup aktivitas persekolahan. PJJ yang digelar selama ini menyisakan banyak rupa ragam persoalan yang menunjukkan bahwa pendidikan di tanah air memang ternyata selama ini dibangun tidak merata, dan pembangunan yang dilakukan pun tidak mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk menuju sekolah yang bisa menjawab persoalan-persoalan masa depan. School digital itu masih jauh, masih dalam harapan. Karena ya ini bisa kita lihat sekarang, semuanya gagap, dan pada saat semuanya mencoba untuk beradaptasi menyesuaikan, sayangnya fasilitasnya tidak begitu memadai. Sahabat semuanya, kalau berbicara tentang bantuan pemerintah, kita tahu selama masa pandemi COVID-19 ini banyak pemerintah sudah memberikan banyak perhatian bagi warganya. Harus kita akui, banyak bantuan-bantuan yang diberikan untuk bisa menjaga kondisi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ini adalah perhatian pemerintah untuk rakyat Indonesia. Jadi tidak hanya pada saat PSBB semuanya diminta untuk diam di rumah, tetapi dengan permintaan itu lahir bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan makan. Setelahnya itu, kita sekarang ini khusus untuk DKI Jakarta masuk PSBB masa transisi. Untuk di daerah lain sudah ada yang mencabut masa PSBB-nya, tapi pemerintah melanjutkan kebaikan-kebaikan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melanjutkan bantuan sosial untuk warga miskin. Kemudian ada juga bantuan untuk karyawan swasta yang bulan ini akan cair, bantuan untuk UMKM, dan banyak ya program-program yang digulirkan pemerintah yang memang kalau secara angka luar biasa. Uang banyak dikucurkan untuk tadi masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Sayangnya, ada satu hal yang karena dampaknya tidak langsung bisa dilihat, sehingga lambat dalam upaya untuk memberikan solusi. Apa itu sektor pendidikan? Kalau bantuan sosial memang untuk menangani masyarakat miskin yang nggak mampu beli sembako, lapar, langsung kelihatan, ya. Pada saat orang nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja, dia pasti lapar, di rumahnya nggak ada makanan, dikasihlah bantuan sembako itu. Yang berpenghasilan rendah dikasih bantuan, kelihatan, ya. Dan
akan juga kelihatan dampaknya. Kalau udah dikasih sembako kan dia langsung kenyang, selesai masalah. Tapi kalau pendidikan dengan resiko lost generation, ya, di mana banyak anak yang tidak terlayani pendidikan dengan baik, yang akan membuat ancaman lahirnya kekerdilan pembelajaran bagi anak, itu akan baru terlihat 20-30 tahun ke depan dari apa yang kita lakukan hari ini. Sangat panjang waktu untuk melihat dampaknya tidak terlayaninya pendidikan hari ini, sehingga mungkin para pengambil kebijakan ya nanti aja lah, masih bisa ditunda-tunda. Padahal sekalipun tadi waktunya yang panjang untuk membaca akibat dari tidak terlayaninya pendidikan dengan baik hari ini, dampaknya akan sangat besar bagi keberlangsungan masa depan negara. Karena ini menyangkut pembangunan manusia. Kita bisa lihat selama 5 bulan ini yang disuarakan oleh masyarakat apa sih? Misalnya, dengan adanya pembelajaran jarak jauh, di mana banyak sekolah menerapkan model pembelajaran online, pulsanya mahal, akses internetnya nggak ada. Sebetulnya kan pemerintah punya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Minimal pulsanya dimurahkan. Kemudian dalam tanda petik ya, bocorin tuh ya, frekuensi-frekuensi sinyal untuk pemukiman-pemukiman warga. Itu bahasa sangat sederhana. Atau dalam bahasa yang mungkin lebih pas gitu, bikinlah ya spot-spot wifi gratis di lingkungan-lingkungan masyarakat. Kita punya palaparing yang sudah dibangun lama, 10 tahun yang lalu. Dan ya kalau bicara tentang dunia telekomunikasi kan, kita tahu ya, Telkom dengan anak perusahaannya kan sudah masuk juga ke daerah-daerah. Buat spot-spot itu, rugi nggak bakal. Kan selama ini sudah banyak ambil untung dan bisa di-cross ya. Artinya untuk masyarakat yang mampu atau untuk sektor pribadi, swasta, pemerintah, perkantoran begitu, yang tarifnya normal kan bisa disubsidi silang untuk membayar yang dimurahkan itu. Cuma kurang dipaksa aja kali ya, sehingga ya sangat lamban. Boleh bilang sudah pernah dilakukan semacam CSR, tapi dampaknya enggak menjawab masalah. Kecil dari sekian besar potensi yang sebetulnya bisa dilakukan. Baru akan, jadi kalau berbicara sudah 5 bulan, masyarakat dalam hal ini anak-anak terutama golongan ekonomi menengah ke bawah kesulitan belajar, ini baru akan solusinya itu. Ada banyak kepala daerah juga yang sama, tidak melakukan upaya cepat untuk bisa mengatasi permasalahan ini di tingkat paling bawah. Itu untuk mereka-mereka yang masuk dalam struktur daftar siswa sekolah baik negeri ataupun swasta. Lalu bagaimana dengan anak-anak marginal yang selama ini, selama sebelum pandemi itu sendiri memang sering diabaikan karena masalah administrasi kependudukan, mereka tidak bisa mendapatkan akses layanan ke sekolah negeri maupun swasta, dianggap warga coret, apalagi itu. Untuk yang terdaftar aja kurang diperhatikan, apalagi yang selama ini tidak pernah masuk dalam daftar perhatian.
Apa yang ingin saya katakan malam hari ini bicara tentang kebijakan keuangan pemerintah. Tadi saya sampaikan bahwa sudah banyak uang keluar untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 ini, termasuk untuk para pegawai negeri sipil. Ada gaji ke-13 yang cair tanggal 10 Agustus yang lalu, sempat ditunda ya pada Lebaran tahun ini, tapi akhirnya cair juga. Yang namanya keuangan negara itu ya pasti cair, tinggal timingnya aja. Dan ada juga yang menarik, bahwa pemerintah, Kementerian Keuangan ini memberikan bantuan pulsa Rp200.000 untuk pegawai negeri sipil. Sebetulnya awalnya kebijakan pemberian bantuan pulsa ini hanya berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi akan diberlakukan bagi semua PNS di lingkungan kementerian dan lembaga. Katanya ini untuk mendukung ya, uang pulsa ini dinilai sangat penting bagi para PNS karena banyak rapat-rapat yang dilakukan berjam-jam secara online, sehingga ya tadi butuh data internet yang lebih tinggi dan itu buat beli. Pertanyaannya ya, kalau untuk para PNS rapat yang sebetulnya di kantornya bisa memanfaatkan jaringan internet yang ada, tadi dengan bonus gaji ke-13, uangnya bisa cair. Kenapa seret banget sih untuk memberikan bantuan pulsa bagi seluruh siswa? Kalau kata yang tercatat di data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tanah air aja misalnya, kasih, nggak usah 250 aja sebulan misalnya ya, itu akan memberikan ya satu angin segar, atau bentuknya ya tidak hanya langsung ke perorangan, tapi membangun spot-spot di pemukiman-pemukiman. Ada berapa RW sih? Ini digagas oleh Kementerian Keuangan, ya, terus diberlakukan untuk kementerian dan lembaga yang lain. Atau memang jangan-jangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nggak pernah ngotot untuk ya, mengalihkan program-program yang ada. Kita tahu ada banyak ya pagu anggaran 2020 ini yang disusun 2019 yang lalu, yang kita tahu tidak bisa dilaksanakan secara penuh di masa pandemi COVID-19. Sebetulnya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo sudah memberikan ruang yang sangat luas bagi menteri untuk bisa melakukan efektivitas program, ya, merubah yang penting buat rakyat. Nah, program-program yang tidak dijalankan dengan baik itu ya diperas jadi program untuk bantuan bagi warga miskin. Ini enggak. Padahal kita tahu kalau anggaran negara itu, perlu dicatat ya, anggaran negara yang sudah dianggarkan tahun 2019 yang lalu untuk 2020, misalnya 1T, itu harus habis dalam tahun ini. Kalau nggak habis, itu justru serapan anggarannya buruk, manajemen pengelolaan keuangannya buruk untuk satu instansi. Jadi jangan khawatir kalau untuk PNS, untuk kerja program-program pemerintah. Karena udah ada anggarannya dan itu harus dihabiskan. Ya kreatif-kreatifnya ya, sekarang kan banyak rapat-rapat online yang justru lebih mudah, begitu kan. Orang nggak usah kemana-mana tapi tetap ada uang duduk, uang makan,
dan uang pulsa ganti uang transport. Sudah banyak keenakan-keenakan itu sekarang dengan fasilitas yang diberikan bagi para abdi negara. Berpikirlah untuk mengambil kebijakan bagi rakyat sekarang. Itu yang dituntut. Jadi kalau ada pertanyaan, iri dong, bukan masalah iri, itu kan hak ya. Jadi hak sebagai pegawai negeri sipil, tadi ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, nggak ada masalah, total ada anggarannya gitu. Nah sekarang para pelayan rakyat ini yang mengabdikan diri bagi negara, yuk berpikir bikin program yang berpihak bagi warga miskin, terutama bagi anak-anak, khususnya untuk mengatasi masalah pendidikan di tanah. Wali Kota Bogor, Bima Arya, hari ini melakukan sidak. Sidak dilakukan di sekolah, baik itu SD maupun SMP, untuk mengetahui kendala dari proses pembelajaran jarak jauh. Yang bikin dia kaget, katanya ada satu siswa yang selama 5 bulan terakhir ini absen. Kenapa? Dia nggak belajar, memilih tidak sekolah karena tidak punya handphone untuk belajar jarak jauh. Miris nggak? Itu cuma satu, tapi jangan kaget. Ada banyak anak-anak yang lain dari golongan ekonomi miskin yang bernasib sama. Mereka terseret-seret dengan pilihan pembelajaran online. Di lain sisi, sekolahnya sendiri tidak memberikan alternatif lain untuk anak yang tidak mampu belajar online. Akhirnya, ya nggak keurus tuh anak itu. Tidak terperhatikan pendidikannya. Dan dengan fakta ini, saya ingin juga mengatakan bahwa ada banyak anak-anak yang tidak terperhatikan bantuan pemerintah, yang terancam sama sekali tidak mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19 ini. Khususnya adalah anak-anak marginal yang kalau tidak dijagain, masalah sosial ini akan muncul. Mereka akan turun ke jalan, mengemis, mengamen, kriminal. Itu tambah repot lagi. Kalau Bima Arya mengatakan bahwa ini darurat pendidikan, lalu apa yang pemerintah daerah bisa lakukan? Lalu laporan apa sebetulnya yang selama ini oleh Sudin, Dinas, diberikan kepada para kepala daerahnya tentang kondisi rakyatnya? Apakah biasa-biasa aja? Ya, semoga diberikan hidayah kalau kayak gitu ya. Karena ada banyak anak-anak yang butuh layanan pendidikan, yang sekolahnya ditutup, nggak bisa belajar karena pandemi COVID-19, apalagi di Jakarta di zona merah. Dan itu tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah. Lalu bagaimana nasib anak-anak ini? Ya akhirnya berkeliaran lagi lah. Menumbuhkan motivasi belajar bagi anak marginal itu susahnya luar biasa. Perlu tiap hari dikorekin tuh kupingnya. Nah sekarang 5 bulan, perlu dong ada fasilitas yang diberikan, bantuan langsung yang diberikan bagi mereka supaya interaksi guru dan siswa itu tetap berlangsung. Modelnya bisa apa aja bantuan itu, yang penting ada bantuan dulu lah. Nanti kita evaluasi apakah bantuannya itu memang bisa mendukung hubungan antara sekolah dan siswa jauh lebih baik,
atau perlu bentuk bantuan yang lain. Perhatiannya saja nggak ada, apalagi bantuannya. Yang menarik untuk DKI Jakarta saja misalnya, ada 2 RW yang pada pekan ini dijadikan sebagai percontohan. Ini 2 RW di Johar Baru, Jakarta Pusat. Percontohan kampung internet dipilih 2 RW ini karena di situ banyak anak-anak yang kurang mampu yang membutuhkan layanan pendidikan online. Kabarnya nanti akan ditambah lagi, ada RW-RW lain. Baru sekarang, ini aja DKI, Jakarta, ibu kota negara, yang akses internetnya itu pasti lebih mudah daripada kota-kota lain. Baru sekarang, dan ini baru percontohan hanya untuk 2 RW, tidak masif dan tidak dari dulu. Ya mungkin ada peribahasa mengatakan lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Boleh lah ya. Adalah suara untuk membuat kampung-kampung internet. Karena di kota-kota besar itu, termasuk Jakarta ini kan kota besar, kota modern. Anda lihat saja, Sudirman Tamrin, itu keren banget. Di trotoar aja kita sudah bisa wifi yang gratis. Masa untuk rakyat, untuk anak-anak warga miskin? Nggak bisa. Ya, untuk 2 RW di Johar Baru jadi percontohan kampung internet, dan bahkan sebetulnya yang menarik adalah tuntutan kita adalah ingin dinas pendidikan yang memang membidangi persoalan ini aktif gitu. Justru pihak kepolisian yang aktif. Ada di Jakarta Pusat itu pembagian ratusan modem dari polisi itu. Ya boleh lah, jadi ada sinergi ya antar komponen masyarakat, tapi core-nya yang jadi lokomotifnya kan dinas pendidikan, turun ke Sudin. Saya nggak tahu laporan yang diberikan kepada atasannya itu laporannya seperti apa. Dan perlu untuk dicatat juga, ini satu hal yang saya sendiri cukup concern belakangan ini melihat aktivitas anak-anak. Mereka adalah anak-anak sekolah yang terdaftar di sekolah negeri di Jakarta. Kita tahu kalau anak-anak warga miskin yang sekolah di negeri itu dapat bantuan. Nah, tolong diperhatikan aktivitas mereka. Jangan udah dapat bantuan, KJP, bantuan dari Dubedo gitu ya. Tapi anaknya tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Berkeliaran. Sepedaan kemana-mana bareng-bareng tanpa pakai masker. Saya lihat cari-cari ikan tuh di selokan-selokan, rame-rame. Tolong sekolah ini bisa secara tegas ya untuk bisa memperketat pembatasan kegiatan anak-anak warga kurang mampu yang bersekolah di sekolah negeri yang dapat bantuan. Karena apa? Karena mereka termasuk yang beruntung loh dapat bantuan. Negara atau daerah sudah mengeluarkan biaya untuk mereka. Mereka harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan. Kenapa saya katakan beruntung? Karena ada banyak lagi anak-anak yang lain yang juga tidak mampu, tapi karena persoalan-persoalan lain yang lebih pelik, tidak mendapat bantuan sama sekali. Justru yang tidak dapat bantuan itu yang disiplin. Karena ya pihak-pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan itu yang secara ketat ya, menerapkan aturan bagi peserta didik. Contoh, sekolah Kartini tidak pernah ada bantuan, tapi anak-anaknya dipaksa untuk tetap bisa belajar dari rumah.
Makannya dibantu seminggu sekali, diberikan bantuan untuk mereka yang mau belajar pastinya. Pulsanya dikasih untuk yang bisa pegang handphone. Dan kalau ketahuan keliaran masih ngemis-ngemis, itu ada tindakan yang tegas pasti. Dan saya berharap ini sekolah-sekolah negeri yang mengucurkan bantuan bagi warga Jakarta ini juga memperketat itu. Ajak orang tuanya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meminimalkan ruang gerak, dan anak-anak harus dipastikan belajar di rumah. Baik, sahabat semuanya, jadi kalau berbicara tentang bantuan pemerintah di bidang pendidikan harus diakui, ya, sampai hari ini semuanya lebih banyak ke rencana. Pulsa yang akan diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan pastinya baru September, itu untuk sekolah dan juga untuk perguruan tinggi. Lama ya, kita sudah setidaknya dalam tanda petik benar-benar memainkan waktu yang panjang, dan ini akan sangat berdampak besar bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Perlu untuk dipahami, berbicara tentang pendidikan jarak jauh dengan metode pembelajaran online saja, banyak evaluasi yang ditujukan kepada proses pembelajaran. Di antaranya, pembelajaran online diakui mematikan nilai rasa dan kepekaan sosial daripada siswa. Dan banyak guru yang tidak mampu untuk bisa menanamkan pendidikan karakter dengan metode pembelajaran online yang dilakukannya. Itu yang masih nyambung ya sahabat, itu yang masih bisa belajar online aja, evaluasinya banyak banget nih terkait dengan efektivitas pembelajarannya. Apalagi yang nggak bisa sama sekali, ya bukan isapan jempol kalau bicara tentang lost generation itu, ya, stunting learning itu. Karena kalau dalam konteks nyambung aja, misalnya internetnya bisa melakukan pembelajaran secara online, sekolah dan rumah. PR besar ada tidak hanya soal menyampaikan pengetahuan, ya, karena kalau dimensi pendidikan karakter ini kan bicara juga tentang etik, literasi, estetik, kinestetik, ya. Dan ukuran-ukuran pencapaiannya yang tidak jelas karena memang tidak berstandar. Yang penting bisa jalan dulu gitu. Itu yang connect. Apalagi nggak connect gitu ya, nggak terlayani. Nah, jadi evaluasinya untuk yang connect, ya, perbuat dimensi pendidikan karakter, bagaimana olah hati, ya, itu juga bisa didapat. Literasi, ya, pembangunan berpikirnya, kemudian juga rasa emosional, rasa berkesenian, itu juga harus diasah. Termasuk juga ya, kinestetiknya. Bagaimana anak itu bisa bergerak ya untuk hidup sehat, mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan tadi kalau bicara tentang kepekaan sosial, sebisa mungkin juga harus melatih mereka untuk tetap peduli dengan lingkungan, tetap bisa merasakan apa yang dirasakan oleh lingkungan.
nyambung yang kemarin, ini terkait dengan metode pembelajaran yang nanti diterapkan oleh guru kepada siswa bekerjasama dengan orang tua. Jadi kalau berbicara tentang pembelajarannya, itu masih banyak masalah. Itu yang sudah ada solusi konektivitas internetnya. Apalagi yang enggak. Kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir, walaupun Presiden Joko Widodo selalu memberikan optimisme kepada kita, di mana hari ini masih terus berjalan ya upaya pengembangan vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma, ya, di mana bahkan digadang-gadang kita bisa jauh lebih dulu dari negara lain, dan kita juga sedang punya proyek besar untuk vaksin merah putih yang juga diharapkan bisa ya mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Walaupun pada saat ada vaksin dan obat, ini kan perlu waktu juga untuk kita lihat ya, efektivitasnya, seberapa lama bertahannya. Walaupun sudah dilakukan uji klinis, itu kan hanya untuk sampel, dan nanti akan dilakukan secara massal untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan setelah itu terbayang sekolah-sekolah akan dibuka, kembali akan membayar hutang-hutang yang selama ini tidak terbayarkan. Hal yang menarik kalau bicara tentang tadi soal efektivitas pembelajaran online dan menggerus rasa kepekaan sosial, coba dibikin satu pengamatan bagaimana anak-anak siswa baru menikmati proses belajar secara online dengan lingkungan mereka yang mereka sendiri belum kenal. Bisa jadi ya cuma kenalan nama gitu ya. Tapi secara pribadi mereka belum pernah ketemu sama teman-temannya, belum pernah ketemu sama gurunya secara langsung. Kalau guru mungkin dominan ya, karena dia setiap hari akan muncul. Tapi kalau murid kan semuanya menyimak gitu. Chemistry-nya pasti belum dapet sampai sekarang, walaupun udah lebih dari 1 bulan. Ya, proses pembelajaran baru kan dimulai tanggal 13 Juli yang lalu. Nah ini jangan dibiarkan. Jadi buat proyek-proyek yang bisa lebih mengenalkan anak dengan lingkungan ya, untuk melatih kepekaan sosial mereka. Itu penting. Baik sahabat semuanya, saya berharap dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, para pengambil kebijakan bisa mendapatkan hidayah ya, untuk memberikan perhatian serius kepada dunia pendidikan yang ya semuanya mengakui darurat kok. Kalau semuanya mengakui darurat, ya apa yang dilakukan? Harusnya ya langkah-langkah extraordinary dong yang dilakukan itu. Jangan dibiarkan ini parah ya, baru kita tersadar, dan kalau udah parah repot untuk memperbaikinya. Sebelum terlanjur parah, lakukan sebaik mungkin. Setidaknya ada yang dilakukan, ya. Tapi jangan telat-telat terus gitu. Karena apa? Karena ya suara soal misalnya bantuan pulsa itu kan sudah disuarakan 5 bulan yang lalu loh. Dan kita masih nuntut itu. Kenapa? Karena memang belum terpenuhi. Belum lagi ke yang lain. Kita bisa beranjak sebetulnya untuk mensiasati, mengevaluasi tadi bagaimana efektivitas proses pembelajaran jarak jauh. Kalau satu masalah yang kita persoalkan itu sudah terpenuhi, kita kan bisa beranjak untuk
menyelesaikan masalah yang lain. Kalau belum ya numpuk itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nggak bergerak-bergerak jadinya. Negara punya anggarannya, berikan itu untuk rakyat, terutama untuk warga miskin.